Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan membahas lagi masalah tentang sayap mawar ya. Ini dia. Kapan dilakukan sayap mawar ya? Masih banyak teman-teman yang bertanya tentang sayap mawar ya. Jadi sayap mawar itu dilakukan hanya sekali teman-teman dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Dan sayap mawar tidak efektif dilakukan pada semua jenis kelapa teman-teman. Setelah saya melakukan percobaan-percobaan, yaitu sayap mawar tidak efektif dilakukan pada kelapa sayur teman-teman. Kelapa sayur itu adalah kelapa yang besar-besar. Nah, saya akan perlihatkan contohnya. Nah, ini dia contoh kelapa sayur. Jadi ini sangat besar teman-teman. Nah, kalau kita ukur dengan jengkalan, ini hampir 1,5 jengkal ya. Nah, jadi ini saya lakukan sayap mawar, tapi hasilnya tetap menjulang tinggi seperti ini. Jadi bisa dibilang sayap mawar kurang efektif dilakukan pada kelapa jenis kelapa sayur ya. Jadi untuk jenis kelapa sayur, dari beberapa pengalaman saya, itu memang teknik tebas yang paling bagus untuk mendapatkan daun kecil ya. Walaupun teknik rutin penyayatan juga kurang bagus ya. Jadi sebaiknya sayap mawar itu dilakukan pada kelapa-kelapa jenis yang kuning, gading, dan minion. Minion pun yang jenis yang gading dan kuning teman-teman. Untuk minion jenis hijau bisa juga tergantung bibit sebenarnya. Oke, kita kembali ke sayap mawar. Nah, ini dia teman-teman. Salah satu contoh hasil dari sayap mawar ya. Ini dia. Memang daunnya akan tumbuh kecil seperti ini ya, dengan harapan dengan kita rutin melakukan penyayatan, daunnya akan tetap kecil dan kerdil. Nah, jika tanpa kita lakukan sayap mawar, tentunya dia akan menjulang tinggi teman-teman. Nah, misal ini kita tidak lakukan sayap mawar, otomatis dia akan lebih tinggi dia ya. Nah, jadi kita akan langsung lakukan penyayatan ya. Dan ada juga melakukan teknik belah saja. Nah, dibelah saja ininya. Itu juga mungkin efektif ya. Tapi jarang saya gunakan karena lebih sering saya gunakan sayap mawarnya. Jadi banyak yang bertanya, kenapa harus dilakukan sayap mawar? Ya tentunya untuk mendapatkan daun yang kecil teman-teman. Seperti saya bilang tadi, keefektifan sayap mawar memang tergantung dari bibit-bibit yang kita gunakan juga.
Nah, kali ini saya juga lakukan sore hari, teman-teman. Ya. Jadi tidak perlu dijemur ya. Nah, karena sore hari kan tidak ada sinar. Nah, setelah kita lakukan sayat mawar seperti ini, jadi otomatis ini kan ada ruang, teman-teman. Ruang yang terbuka. Sehingga daun ini akan ke samping dia. Nah, ke samping. Dan tunas baru tidak akan menjulang tinggi. Nah, dia akan tumbuh juga ke samping seperti ini. Jadi ini dibiarkan dulu biasanya sampai mengering. Tapi kalau sudah tidak bisa ada pertumbuhan lagi, bisa dibuang. Nah, ini contohnya. Setelah kurang lebih 1 mingguan kita lakukan sayat mawar. Jadi setelah lakukan sayat mawar, kan sudah mulai mengering. Nah, teman-teman tarik-tariklah pelepahnya ini, teman-teman. Nah, tarik-tarik pelepahnya sampai dia tidak bertumbuh lagi. Kelopak-kelopaknya ini ya. Jadi jika dirasa tampilannya kurang bagus, ini bisa dihilangkan. Tapi kalau ini tidak masalah, teman-teman bisa biarkan ataupun dibuang, tidak apa-apa ya. Nah, jadi otomatis jika sudah 1-2 minggu, nah, dia akan tumbuh. Ini dia, tapisnya akan tumbuh. Nah, jadi teman-teman harus membuang tapisnya ini juga. Ya, kalau dibilang susah merawat bonsai kelapa, ya susah. Kalau dibilang mudah, ya mudah, teman-teman. Nah, dibuang ini, nah, jadi otomatis tunas baru akan tumbuh lebih bagus. Saya akan perlihatkan lagi contoh yang sudah kita buang. Nah, ini dia. Ini habis sayat mawar dan sisa sayatan mawar sudah kita buang, teman-teman. Jadi tinggal apa? Yaitu tinggal perawatan dari sayatan-sayatan. Nah, jadi ini aja saya tinggal melakukan penyayatan tapis saja ya selanjutnya ya. Nah, inilah susahnya, teman-teman, untuk bonsai kelapa. Teman-teman harus memiliki waktu lebih banyak untuk proses perawatan bonsai kelapanya. Jadi harus tetap dilakukan penyayatan tapisnya ya. Ya, tapis sehingga daun-daun yang tumbuh akan tetap kecil ya. Nah, berbanding dengan kalau bonsai kayu ataupun kambium, itu kan dililit, dipruning, dibiarkan tumbuh dulu, ditinggal cukur ya. 2-3 bulan reposisi lagi gitu. Jadi kalau kelapa itu hampir 3 hari, 2 hari sekali kita bersihkan ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itu jika memiliki lebih dari 10 kelapa mungkin ya. Kalau memiliki 1 kelapa, rutinnya sih ya seminggu 2 kali perawatannya, teman-teman. Begini, yang nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Bagus pastinya ya. Jadi kalau udah jadi seperti ini, teman-teman tinggal
lakukan penyayatan tapisnya, bersihin saja ya, tidak ada proses apa lagi, dan tinggal penyuburan daun, menjaga agar tidak dimakan ulat, seperti itu ya. Nah, kalau model seperti ini, tentunya bisa diletakkan di dalam ruangan sebenarnya, tidak apa-apa ya. Tentunya nanti saat melakukan penyiraman dibawa keluar dan dikenakan sinar sedikit. Nah, sekian saja teman-teman untuk proses sayat mawar mendapatkan daun kecil ya. Semoga bermanfaat. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.